anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kalau keadaan kalian sehat walafiat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar anak-anak? Alhamdulillah kalau semangat. Apabila kalian semangat, kalau ibu tanya apakah kalian semangat, kalian harus menjawab semangat, 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 hore. Siap? Baiklah, ibu akan mulai. Apakah kalian semangat anak-anak? Semangat, 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 hore. Baiklah, ibu akan mengabsen kalian. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Iya, yang di belakang itu siapa namanya? Ya, Rido. Apa Rido? Ya, benar. Kita akan mempelajari tentang konduktor. Itu yang tengah, siapa namanya? Febri. Ya, Febri. Kita akan mempelajari tentang apa, Febri? Ya, benar. Isolator. Terus, itu yang depan-depan, siapa namanya? Iya, Maulana. Siapa? Apa Maulana? Iya, benar. Kita akan mempelajari tentang kalor dan suhu. Nah, kita akan mempelajari tentang isolator, konduktor, benda-benda apa saja konduktor dan isolator yang termasuk ke dalam konduktor dan isolator. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, melalui pembelajaran kalian harus dapat membedakan arti konduktor, arti isolator itu dengan benar. Yang kedua, melalui uji coba yang akan kalian lakukan nanti, kalian harus mampu menjelaskan peristiwa konduktor itu seperti apa dan peristiwa isolator itu seperti apa. Yang ketiga, melalui uji coba nanti juga kalian harus dapat mengelompokkan ya, benda yang mana yang bersifat konduktor dan benda mana saja yang bersifat isolator. Nah, baiklah, kita akan langsung memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang konduktor dan isolator, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang perpindahan panas atau kalor. Ada yang tahu perpindahan panas atau kalor terjadi dikarenakan apa? Pinter Putri. Jadi, perpindahan panas atau kalor terjadi dikarenakan panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara. Ada yang tahu 3 cara tersebut apa? Zidan coba. Iya, pinter. Ada konveksi, radiasi, dan juga konduksi. Kita akan bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama adalah dengan cara konveksi. Apa itu konveksi? Wildan. Iya, pinter. Konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya.
Pada umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, maka molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contohnya, ada yang tahu? Indah? Iya, contohnya ya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Kata Indah tadi, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas. Benar itu, dikarenakan air tersebut dapat menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Contoh lainnya, ada yang bisa membantu Ibu? Iya, pinter. Jadi es batu. Es batu yang mencair dalam air panas. Panas dari air panas berpindah ke es batu. Dan panas tersebut dapat berpindah bersama mengalirnya air panas atau air hangat ke es batu. Panas tersebut dapat menyebabkan es batu meleleh. Oleh karena itu, es batu jika dimasukkan ke dalam air yang panas atau hangat lebih mudah meleleh atau lebih cepat meleleh dibandingkan dengan es batu yang dimasukkan ke dalam air yang dingin. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu konveksi dan contoh-contoh dari konveksi? Selanjutnya, contoh yang kedua. Contoh kedua apa, Wildan? Iya, radiasi. Apa itu radiasi, Putra? Ya, radiasi merupakan cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya, Ibu beritahu ya. Yang pertama adalah sinar matahari. Sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Contohnya kita nih. Dan yang kedua, yaitu contoh lainnya, saat kalian duduk di dekat api unggun, maka kalian akan merasakan hangatnya api unggun tersebut. Jadi, itulah pengertian dari radiasi dan contoh peristiwa dari radiasi. Selanjutnya, cara terakhir, apa itu, Indah? Iya, konduksi. Konduksi. Apa itu konduksi? Iya, Sultan benar. Jadi, konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Namun, zat perantara tersebut tidak ikut berpindah atau bergerak. Pada konduksi, panas mengalir melalui zat perantara atau penghantar. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua benda dapat menjadi penghantar panas. Apa, Budi? Iya, benar. Jadi, tidak semua benda dapat menjadi penghantar panas, walaupun panas tersebut dapat mengalir melalui zat perantara atau penghantar. Nah, contohnya adalah panci logam yang panas. Mengapa panci? Dikarenakan panci logam yang panas dapat diletakkan di atas kompor yang menyala. Contoh lainnya adalah sebuah sendok logam yang dicelupkan ke dalam segelas air panas. Setelah beberapa saat, ujung sendok yang tidak tercelup juga ikut menjadi panas. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan panas dari air yang mengalir dapat menempuh sepanjang sendok logam tersebut. Nah, jadi anak-anak, kita semua sudah mengetahui kan apa itu dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kita dapat menerapkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu dia pengertian dari konveksi, radiasi, dan konduksi. Jangan sampai lupa ya. Oke anak-anak, materi selanjutnya yaitu tentang sifat bahan penghantar panas. Yang pertama itu ada konduktor. Nah, sifat dari konduktor ini sendiri yaitu merupakan
merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Iya, benar. Nah, biasanya ini terbuat dari bahan logam. Nah, jenis logam yang sering digunakan untuk membuat bahan-bahan ini ada yang tahu apa? Iya, ada besi, aluminium, dan tembaga. Nah, contoh lain yang bisa kita jumpai selain dari bahan-bahan yang sudah kita praktekkan tadi, yang kita bisa jumpai di dapur misalnya, ada yang tahu apa? Iya, ada panci, wajan, spatula, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas, yang artinya kebalikan dari konduktor itu sendiri. Nah, selanjutnya bahan yang termasuk isolator itu ada yang tahu apa? Iya, ada kayu, kain, dan plastik. Nah, fungsi isolator itu sendiri pertama yaitu mencegah panas dari sumber panas. Yang kedua yaitu menghindari sengatan listrik. Yang ketiga menghindari arus pendek, dan yang terakhir itu menghindari bahaya kebakaran. Nah, contoh yang bisa kita temui selain dari bahan-bahan yang sudah kita praktekkan tadi, itu ada sendok kayu, selimut, jaket, sarung tangan dari wol, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ada penggunaan benda konduktor dan isolator. Nah, misalnya itu penggunaan dari panci. Nah, panci yang ada di ibu-ibu, anak-anak sekalian yang ada di rumah itu terdiri dari ada yang bagian wadah panci, ada bagian tutup, dan ada bagian pegangan panci itu sendiri kan. Nah, panci tersebut itu dari bahan logam yang merupakan konduktor, yang artinya penghantar panas yang baik. Nah, panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Nah, selanjutnya pegangan panci itu sendiri itu terbuat dari plastik. Nah, plastik merupakan isolator sehingga ibu-ibu yang ada di rumah itu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, yang kedua itu ada setrikaan listrik. Nah, pada alas bagian bawah setrika itu terbuat dari bahan logam yang artinya apa anak-anak? Iya, itu adalah bahan konduktor sebagai penghantar panas. Nah, ada di bagian pegangan setrikaan tentunya ya. Nah, bagian pegangan setrikaan itu terbuat dari bahan plastik yang merupakan isolator, sehingga saat kita menyetrika pakaian itu tangan kita tidak merasakan panas. Contoh yang ketiga yaitu ada selimut, jaket, dan sarung tangan yang terbuat dari wol. Nah, selimut itu kenapa bisa menghangatkan badan kita? Nah, selimut itu bisa memerangkap udara. Nah, udara itu adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari dalam tubuh kita. Karena itu, badan kita tetap terasa hangat. Nah, begitupun dengan jaket dan sarung tangan yang terbuat dari wol. Itu bisa menghangatkan badan kita saat kita merasa kedinginan. Nah, itulah tadi contoh-contoh penggunaan benda konduktor dan isolator yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh selain itu anak-anak. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai konduktor dan isolator karena materi kita hari ini berkaitan dengan konduktor dan isolator. Semuanya sudah membawa alat dan bahan yang Ibu minta kemarin? Ya, bagus, sudah semua ya membawa. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan ini secara berkelompok ya. Jadi kalian nanti berada di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ibu akan mengarahkan bagaimana percobaan ini akan kita lakukan. Oke? Untuk sekarang kalian bergabung di dalam kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ibu hitung 1 sampai 10. Di hitungan ke-10 kalian harus sudah berada di dalam kelompok kalian masing-masing. Oke? Siap? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, sudah ada di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, gercep semua ya anak Ibu ya. Good, Ibu acungin jempol nih. Oke. Selanjutnya
alat dan bahan yang Ibu minta kemarin diletakkan di atas meja semuanya. Ya, di atas meja ya. Oke, tetap tenang, jangan berisik, nanti mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Oke. Ya, sudah semua? Ada apa aja sih kemarin yang Ibu minta untuk dibawa hari ini? Coba ya, kita cek ya. Oke, pertama-tama ada lilin. Coba, mana lilinnya? Lilinnya, oke, diangkat lilinnya. Oke, ada semua? Ya, ada semua ya lilin ya. Kemudian yang kedua Ibu minta bawa korek, tapi sebenarnya korek nanti menggunakan punya Ibu saja karena berbahaya jika kalian yang membawa. Oke. Selanjutnya sendok. Coba sendoknya diangkat. Ya, yang megang sendok. Oke, dalam kelompoknya masing-masing ada semua ya. Oke, ada semua. Kemudian Ibu juga minta membawa paku. Coba, mana pakunya? Coba. Ada? Lengkap ya? Oke, ada semua paku. Kemudian Ibu juga menyuruh kalian untuk membawa ranting atau kayu. Ada? Ada semua. Oke. Selanjutnya Ibu suruh juga bawa kertas. Kertas ada ya? 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian Ibu suruh bawa penggaris besi. Ada? Oke, lengkap ya, semuanya ada. Kemudian pensil. Ya, oke, lengkap. Kelompok 1, 2, 3. Oke, ada semua. Kemudian pena. Nah, pena ini yang udah isinya sudah habis ya. Gunakan pena yang isinya sudah habis saja, jangan pena yang kalian gunakan untuk menulis. Ada semua ya. Oke, nanti Ibu akan jelaskan langkah kerjanya seperti apa. Sekarang kalian persiapkan dulu semua bahannya di atas meja kalian masing-masing, meja kelompok kalian. Oke, sudah semua. Nanti satu orang di dalam kelompok kalian bertugas untuk menulis tugas yang akan Ibu berikan. Oke, selain kita melakukan percobaan, kita juga akan ada tugas kelompoknya nih. Nah, nanti Ibu akan berikan tabel di mana kalian akan mengisi nama benda-benda yang kalian akan uji coba. Kemudian nanti kalian akan mencontreng ketika sudah melaksanakan percobaan, kalian diminta untuk mengisi tabel tersebut. Nah, dengan cara mencontreng, misalnya nih, pertama kita sendok nih, sendok kita panaskan, kemudian nanti kita rasakan apa yang kita rasakan, apa panas atau dingin. Nah, misalnya tidak panas berarti kalian contreng di kolom yang tidak panas. Tapi jika kalian merasakannya panas, berarti kalian contreng di kolom yang panas. Paham sampai di sini? Untuk kolom selanjutnya yang mengenai konduktor dan isolator, nanti kita akan isi bersama-sama. Oke? Oke. Baiklah, sekarang kita akan memulai percobaan kita pada hari ini. Oke, semuanya sudah siap ya? Jika sudah, kita akan mulai percobaan kita pada kali ini. Nah, Ibu akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Lilin kalian ya, oke? Menyalakan terlebih dahulu. Ya. Ya, sudah menyala semua lilinnya. Oke, sudah ya. Ingat, satu orang bertugas sebagai mencatat tugas yang Ibu berikan, yaitu tabelnya. Oke, satu orang bertugas mencatat dan yang lainnya, anggota lainnya masing-masing memegang satu benda yang akan diuji coba. Paham? Ingat, kita menggunakan api, jadi hati-hati, jangan main-main ketika kita melakukan percobaan ini. Paham? Ya, yang pertama kita akan menggunakan sendok terlebih dahulu. Oke, untuk anak yang memegang sendok bersiap-siap. Langkah-langkahnya, nanti
sendok ini akan kita letakkan di atas lilin yang menyala ini, di atas api. Kemudian kita hitung selama 15 detik. Lalu nanti kita rasakan di sekitar daerah yang kita bakar, apa yang akan kita rasakan? Apakah panas atau tidak? Paham ya? Oke, paham. Bagus. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama sendok. Oke, untuk yang memegang sendok, siap-siap. Kita hitung sama-sama ya. Di hitungan ke-15, kalian angkat sendok dari lilin, kemudian kalian rasakan. Oke, kita mulai. Kita hitung sampai 15 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, diangkat, sendoknya diangkat. Kemudian kalian rasakan daerah sekitar sendok yang kita bakar, sekitar sini. Oke, kalian pegang, kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan? Apakah panas atau tidak? Ya, jika panas, kalian contreng pada kotak yang kolom yang bertuliskan panas ya. Paham? Oke, sekarang jika sudah, kita lanjut ke bahan selanjutnya ya. Lanjutkan ya ke benda selanjutnya, yaitu paku. Semua yang itu pakunya diangkat, coba ya. Kita akan panaskan paku di atas lilin sama seperti sendok tadi. Kita hitung sampai hitungan 15. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Angkat. Kemudian kita rasakan daerah di sekitar paku yang kita bakar. Apa yang kalian rasakan? Kalian isi di kolom tugas yang Ibu berikan. Selanjutnya, kita akan mencoba ranting. Oke, ranting atau kayu. Dipegang semua ranting dengan kayunya. Sama, hitungannya 15 detik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kemudian kita angkat dan kita rasakan daerah di sekitar ranting. Apa yang kalian rasakan? Kalian isi di tabel tadi. Selanjutnya adalah penggaris besi. Kita pakai ujungnya saja yang tidak ada angkanya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita angkat, kemudian kita rasakan daerah di sekitar yang kita bakar. Apa yang kalian rasakan? Jangan lupa untuk mengisi tabelnya ya. Oke. Selanjutnya pensil. Pensil yang kita bakar ujungnya ini ya, ujungnya ini. Nanti bisa diraut lagi, jadi masih bisa digunakan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Kemudian kalian rasakan daerah di sekitar pensil yang kita bakar. Apa yang kalian rasakan? Ya. Selanjutnya kalian isi pada tabel yang tersedia ya. Nah, selanjutnya pena. Nih ujung penahnya. Ujung pena, ini ujungnya. Ini pena yang udah tidak ada isinya ya. Oke, kita hitung sampai menit keberapa
karena ini berbahan plastik, jadi dia pasti meleleh, jadi hati-hati. Oke, hati-hati. Jadi nanti jika hitungan Ibu hentikan hitungannya, kalian juga menghentikannya karena ini berbahaya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, hentikan karena penanya sudah meleleh. Oke, kita di hitungan ke-10 coba kita rasakan daerah di sekitar pena ini. Apa yang kalian rasakan? Jangan lupa untuk mengisi tabelnya. Selanjutnya kita ke benda yang terakhir, yaitu kertas ya. Oke, hitungan kertas ini karena dia mudah terbakar, kemungkinan tidak akan sampai di hitungan 15. Kita akan stop membakarnya. Oke, ikutin langkah-langkah yang Ibu lakukan. Jika Ibu bilang angkat, kalian semua juga angkat karena kertas ini sangat mudah terbakar. Paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat. Angkat, kemudian kita pegang dan rasakan daerah di sekitar kertas yang terbakar. Apa yang kalian rasakan? Jangan lupa kalian isi pada tabel pengamatan yang telah diberikan. Oke, selesai. Kita matikan lilinnya. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kalian kerjakan tugas diskusinya, tugas kelompoknya mengenai percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, tabel tadi kalian isi, kemudian di bawahnya ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kalian isi terlebih dahulu dengan melihat pada buku. Di sana sudah ada penjelasan mengenai isolator, konduktor, kalian cari dulu di buku. Nanti jika sudah selesai, kertasnya dikumpulkan ke Ibu dan nanti akan Ibu jelaskan lagi lebih rinci mengenai apa sih itu konduktor, apa sih itu isolator, terus mengapa kalian ketika membakar penggaris, membakar sendok, dan juga membakar paku, apa yang kalian rasakan. Kemudian kenapa berbeda dengan ketika membakar pena, pensil, dan juga ranting. Nanti kalian akan mengetahui apa yang menyebabkan mereka, apa yang menyebabkan kita merasakan hal tersebut. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tabelnya dan juga menjawab pertanyaan setelah kita melakukan pengamatan ini. Untuk teman-teman yang lainnya dibereskan peralatan yang sudah kita gunakan, dan untuk yang bertugas mencatat dan menulis, Ibu tunggu segera catatannya, hasil laporan kita percobaan pada hari ini. Oke? Ya, jika sudah selesai nanti dikumpulkan ke Ibu. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah benda konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya benda-benda ini terbuat dari baja, besi, dan aluminium. Sedangkan benda-benda isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya benda isolator terbuat dari kayu dan juga plastik. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita,
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.